Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Widiana Putra dengan NIM 2111031144 dari kelas 5F dengan nomor absen 6. Dan saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa kata untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Hipnokonseling dan NLP. Baik, di sini saya yang pertama akan menyampaikan mengenai materi apa yang menarik selama pembelajaran hipnokonseling dan NLP. Baik, jadi sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu. Sebelumnya saya tidak mengetahui apa itu hipnosis, apa itu NLP, dan saya juga begitu awam dan tidak menyangka bahwa saat saya mengikuti perkuliahan akan mengenal yang namanya hipnosis dan NLP ini. Jadi saat saya mengetahui saya mendapat mata kuliah ini, awalnya saya merasa kebingungan karena apa sih yang akan dipelajari di sini gitu. Dan akhirnya setelah saya mengikuti perkuliahan ini dan mendapatkan materi dari Bapak dosen, saya perlahan mulai mengerti bahwa apa sesungguhnya yang kita pelajari dalam mata kuliah ini. Di dalam hipnosis ini juga awalnya saya mengira bahwa hipnosis ini merupakan hal yang berhubungan dengan sulap atau membuat orang tidak sadar. Namun ternyata hipnosis ini cakupannya sangat luas. Dan di hipnosis ini merupakan suatu hal yang membuat kita masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan kita bisa merasakan dan mengendalikan diri kita sendiri. Nah, di sini selama kita mengikuti mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini, kita melakukannya selalu melalui Zoom meeting dan itu menurut saya juga merupakan satu kesan dalam mengikuti mata kuliah ini. Jadi kita mengetahui materi apa yang dipelajari, diberikan materi, diberikan video, diberikan gambar itu mengenai yang ada kaitannya dengan hipnokonseling dan NLP. Baik, jadi di sini materi yang menurut saya sangat menarik selama proses perkuliahan mata kuliah hipnokonseling dan NLP ini merupakan yang pertama itu ada mempelajari mengenai hipnosis. Jadi hipnosis ini seperti yang sudah saya katakan tadi, awalnya saya berpikir bahwa hipnosis ini merupakan kegiatan yang hanya berkaitan dengan sulap dan juga membuat orang tidak sadar. Ternyata hipnosis ini setelah dijelaskan merupakan suatu hal yang membuat kita untuk masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan kita bisa merasakan apa yang kita rasakan dan bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, hipnosis ini bisa juga dilakukan oleh kita sendiri dan juga bisa dibantu dengan orang lain yang sekiranya mampu melakukan tahap-tahap dari hipnosis. Nah, dalam materi hipnosis ini saya juga sudah mendapat tugas sebelumnya diberikan oleh Bapak dosen, yaitu untuk melakukan tahapan-tahapan untuk menghipnosis. Nah, selama saya membuat tugas ini, saya merasa sangat terkesan karena saya bisa merasakan bahwa beginilah kita untuk melakukan yang namanya hipnosis, seperti memberikan instruksi, sugesti, lalu membuat klien untuk mempercayai perkataan kita, dan akhirnya klien bisa merasakan dan menjadi pribadi yang seperti yang mereka inginkan. Nah, itu merupakan salah satu materi yang menurut saya sangat menarik. Selanjutnya itu ada juga self hypnosis. Nah, di dalam self hypnosis ini saya merasa bahwa materi ini sangatlah menarik dan juga unik karena sebelumnya saya tidak menyangka bahwa saya kira hipnosis ini hanya bisa dilakukan oleh orang lain
dan tidak bisa dilakukan oleh diri kita sendiri untuk menghipnosis diri kita sendiri. Ternyata setelah Bapak dosen memberitahu bahwa self hypnosis ini bisa dilakukan pada diri kita sendiri, saya menjadi tahu bahwa self hypnosis ini bisa saya lakukan sendiri. Nah, di sini juga Bapak dosen telah memberikan tugas untuk mencoba melakukan self hypnosis dengan membuat skrip dan juga membuat video. Nah, di sini saya sangat terkesan karena saya mendapat wawasan dan pengetahuan baru mengenai self hypnosis ini, seperti saya harus membuat skrip apa yang dapat saya lakukan untuk self hypnosis diri saya sendiri, seperti memberikan sugesti apa yang saya rasakan yang menurut saya masih kurang atau mengganggu hidup saya, seperti misalnya saya cepat merasa cemas, cepat insecure, cepat overthinking. Nah, hal-hal tersebut saya bisa atasi ternyata dengan melakukan self hypnosis ini. Seperti saya memberi sugesti diri saya untuk menjadi lebih percaya diri, lebih bersemangat dalam menjalani hidup saya ke depannya. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat berkesan dalam mata kuliah ini menurut saya. Jadi, mata kuliah Hypnocounseling dan NLP ini merupakan mata kuliah yang menurut saya sangat unik, dan kedepannya saya harap mata kuliah ini dapat terus ada untuk adik tingkat mungkin yang akan mengambil mata kuliah ini, agar mereka juga mengetahui bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang cukup penting dan tidak bisa dianggap sepele, karena ini juga dapat membantu kita dalam menjalani hidup kita ke depannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai harapan saya ke depannya untuk mata kuliah Hypnocounseling dan NLP ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi juga, saya harap bahwa mata kuliah ini dapat diteruskan ada atau dilanjutkan, khususnya tidak sampai di sini aja untuk adik tingkat dan seterusnya, agar banyak orang lagi mengetahui bahwa mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang penting dan tidak bisa dianggap sepele, karena sangat berguna dan sangat membantu untuk kita sebagai manusia hidup ke depannya. Selain itu, harapan saya untuk mata kuliah ini juga dapat berkembang ke depannya untuk mungkin lebih banyak terdapat materi tambahan atau contoh-contoh lainnya seperti video, agar mahasiswa selanjutnya dapat lebih memahami mengenai materi dari Hypnocounseling dan NLP. Kemudian harapan bagi saya ke depannya, saya di sini saya berharap diri saya nantinya dapat menyebarkan atau menggunakan materi-materi hipnosis itu yang telah saya dapatkan, saya terapkan di kehidupan saya, seperti saya mungkin bisa membantu orang lain jika mengalami suatu permasalahan seperti kecemasan, overthinking, atau sebagainya. Jadi mungkin saya bisa menggunakan tahapan-tahapan hipnosis yang sudah saya pelajari sebelumnya untuk membantu orang lain yang mempunyai keluhan di hidupnya. Selain itu juga, saya bisa membantu diri saya sendiri jika diri saya di suatu saat mungkin mendapat masalah atau memiliki permasalahan seperti cemas berlebih, overthinking, ataupun insecure. Jadi mungkin saya bisa membantu diri saya sendiri dengan melakukan self hypnosis yang telah saya pelajari sebelumnya. Selain itu juga, mungkin saya juga akan memberitahu atau menyebarkan bahwa sebenarnya hipnosis ini merupakan suatu kegiatan yang positif, karena mungkin beberapa orang masih berpikiran bahwa hipnosis ini berkaitan hanya dengan tindakan kejahatan, sulap, atau membuat orang tidak sadar sepenuhnya. Jadi sebenarnya ini perlu diluruskan, karena sesungguhnya hipnosis ini tidak hanya dapat dipandang sebagai suatu tindakan kejahatan. Sebenarnya hipnosis ini merupakan suatu kegiatan yang jika kita manfaatkan dengan baik akan menghasilkan suatu hasil yang positif juga atau baik juga. Jadi mungkin di sini saya akan mengedukasi mungkin teman-teman di sekitar saya atau orang-orang dekat saya bahwa sebenarnya hipnosis ini merupakan suatu hal yang cukup penting dan perlu kita pelajari untuk kita mengatasi permasalahan yang mungkin kita hadapi dalam hidup kita ke depannya.
Baik, lalu harapan untuk orang lain dan juga mahasiswa nantinya akan mempelajari mata kuliah ini, saya harap mungkin kalian akan menghargai dan juga mulai mau untuk memahami mengenai materi yang ada pada mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Hypnocounseling dan NLP. Karena mata kuliah ini merupakan suatu mata kuliah yang penting dan kita perlu untuk mempelajarinya. Saya harap orang lain atau mahasiswa nantinya yang akan mempelajari mata kuliah ini mampu dan mau untuk mempelajari materi-materi yang diberikan seperti hipnosis, self-hipnosis, NLP, dan sebagainya. Walaupun nantinya kalian mempelajarinya mungkin secara Zoom ataupun secara langsung, sebaiknya kita harus mempelajarinya secara serius atau dengan lebih mendalam agar materi yang diberikan oleh Bapak dosen dapat kita pahami dengan baik. Karena sesungguhnya di dalam mata kuliah Hypnocounseling dan NLP ini, materi yang didapatkan itu merupakan materi yang sesungguhnya harus kita pahami dengan baik. Jika kita tidak memahami dengan baik atau mungkin salah satu materi atau di dalamnya ada tahap-tahap yang mungkin kita tidak mengerti atau lewatkan, mungkin akan terjadi miskonsepsi dan menyebabkan materi yang akan kita terima itu tidak lengkap atau tidak maksimal akan kita terima. Jadi saya harap juga mahasiswa selanjutnya yang akan mempelajari mata kuliah ini dapat serius dan juga mau untuk mengikuti dan mempelajari mengenai Hypnocounseling dan NLP. Baik, itulah tadi menurut saya materi yang cukup menarik dalam mata kuliah Hypnocounseling dan NLP, dan juga harapan bagi saya untuk mata kuliah ini, bagi harapan untuk saya ke depannya, dan juga mahasiswa atau orang lain yang ingin mempelajari mengenai Hypnocounseling dan NLP. Jadi dapat saya simpulkan bahwa mata kuliah Hypnocounseling dan NLP ini merupakan satu mata kuliah yang sangat menarik dan unik untuk materi-materinya. Jadi kita wajib mempelajarinya dengan baik. Dan juga harapan-harapan saya ke depannya itu mungkin akan bermanfaat bagi kalian yang ingin mempelajari mengenai Hypnocounseling. Baik, itulah tadi sepatah dua patah kata yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Hypnocounseling dan NLP. Jadi saya meminta maaf sebelumnya jika selama proses perkuliahan juga saya melakukan kesalahan yang tidak sengaja maupun disengaja. Jadi akhir kata di sini saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan parabol Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.